Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Ardianata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-11, yaitu tentang create, view, dan edit file. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada stdin, stdout, stdr. Yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga ada edit file dengan Vim. Yang keempat ada edit file dengan Nano. Yang kelima ada perintah more and less. Yang keenam ada perintah head and tail. Nah, di sini ada gambaran tentang stdin, stdout, dan stdr. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang stdin. Jadi stdin adalah standar input. Standar input itu jadi misal kita input ke dalam. Nah, di sini ada gambarannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang stdin atau standar input. Adalah input yang kita masukkan ke Linux. Setelah itu ada stdout. Stdout atau standar output. Output yang diberikan oleh Linux adalah hasil dari input. Jadi misal kita memasukkan input, nanti akan muncul hasil. Nah, hasil itu adalah stdout. Selanjutnya ada stdr atau error. Nah, saat kita memasukkan input, nah tapi inputnya itu salah. Nah, itu akan muncul stdr. Jadi kita langsung saja coba praktek. Nah, di sini saya sudah running Debian server dan membuka terminal. Kita coba ls dulu. Nah, ls adalah inputnya dan hasil dari ls itu adalah outputnya. Selanjutnya coba saya akan membuat file terlebih dahulu, touch contoh.txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ls lagi. Nah, di sini sudah muncul contoh.txt. Setelah itu saya coba masukkan perintah cd contoh.txt. Nah, di sini tidak bisa. Karena cd itu digunakan untuk masuk ke suatu directory. Nah, ini adalah yang dinamakan stdr atau error. Nah, gimana nih misalnya cara kita memasukkan tadi hasil input kita. Jadi caranya kita bisa ketikkan ls tanda lebih dari. Setelah itu saya akan buat tempatnya. Di sini saya belum buat ya teman-teman, tapi kita langsung saja. Setelah itu kita enter. Nah, ini itu akan nanti otomatis terbuat. Coba kita ls. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah directory yang bernama test2. Setelah itu kita enter. Dan saya akan mengisikan directory test2 dengan file isi test2.txt. Setelah itu kita enter. Kita cek sudah ada directory test2 dan coba kita lihat isinya. Nah, di sini sudah berisi isi file isi test2.txt. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil output dari directory test2. Kita bisa ls
test to slice tanda lebih dari show .txt. Setelah itu kita enter. Kita bisa cek cat show .txt. Nah, di sini sudah berisi output yang tadi yang directory test2. Lalu output yang tadi kita sudah masukkan yang output ls kemana nih teman-teman? Kok hilang? Jadi yang output ls itu tertimpa sama output yang ini teman-teman. Coba kita cek lagi yang output ls. So .txt kita enter. Kita ls show .txt. Maaf teman-teman, kita cek cat show .txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah muncul lagi nih teman-teman, yang hasil output dari ls. Lalu gimana nih caranya supaya hasil output ls ini tidak tertimpa sama yang hasil output dari directory test2? Jadi caranya kita bisa ls, kita masukkan test2 slice, setelah itu tanda lebih darinya itu 2 nih teman-teman. Selanjutnya kita show .txt. Setelah itu kita bisa enter. Coba kita cek cat show .txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada hasil output dari yang ls nih teman-teman. Terus yang di bawah ini ada hasil output dari directory 2. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Apa sih Vim? Jadi Vim itu adalah sebuah software yang digunakan untuk memodifikasi, menambahkan, mengedit dari suatu file. Jadi kan kita sudah pernah coba membuat file yang berbasis teks, yang seperti test.txt dan lain-lain. Nah, tapi kan kita belum pernah mencoba memodifikasinya. Jadi kita bisa coba menggunakan Vim. Kita langsung buka Debian server aja. Nah, cara yang pertama kita akan mendownload Vim-nya terlebih dahulu. Kita bisa masukkan su min, setelah itu kita enter. Dan kita bisa masukkan password. Setelah itu kita enter. Nah, kita bisa masukkan perintah apt min get install Vim. Setelah itu kita enter. Nah, kita di sini bisa klik Y, setelah itu enter. Nah, di sini installnya sudah selesai. Coba kita cek dengan mengetikkan V, setelah itu kita bisa tab. Nah, di sini sudah muncul Vim-nya. Jadi kita sudah berhasil menginstal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan Vim. Nah, saya akan membuat file terlebih dahulu. Saya beri nama coba.txt. Setelah itu kita ls. Nah, di sini sudah muncul filenya, coba.txt. Setelah itu coba kita cek isi dari file coba.txt. Nah, di dalam isinya itu kosong karena kita belum mencoba mengedit, menambahkan atau mengubahnya. Misalnya kita bisa menggunakan Vim. Kita bisa masukkan perintah Vim. Setelah itu nama dari file. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tidak bisa langsung memasukkan kalimat-kalimat atau kata-kata. Jadi untuk kita bisa memasukkan kalimat atau kata, kita bisa masuk ke mode insert terlebih dahulu. Kita bisa klik huruf I.
Nah, di sini saya sudah masuk ke mode insert. Setelah itu coba kita ketikkan misalnya coba 1, coba 2, dan coba 3. Setelah itu kita ingin save nih. Gimana nih caranya? Jadi kita bisa keluar dulu dari mode insert dengan cara mengklik tanda ESC di keyboard kita. Kita bisa klik. Nah, di sini saya sudah keluar. Setelah itu, untuk mengesave-nya kita bisa masukkan tanda titik 2. Setelah itu W. W itu untuk mengesave. Nah, misalkan kita ingin setelah mengesave itu kita keluar, kita bisa tambahkan huruf key. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah keluar. Setelah itu kita coba cek filenya dengan cara cat coba .txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah berisi coba 1, coba 2, dan coba 3. Lalu gimana nih misalnya kita sudah memasukkan kalimat-kalimatnya, tetapi kita tidak mau meng-save. Nah, coba kita ketikkan dulu coba 4. Setelah itu kita keluar dari mode insert. Kan jika kita mau keluar kan kita bisa titik 2 setelah itu key. Nah, di sini dipastikan tidak akan bisa. Kita ingin keluar menggunakan key itu kan keluar saja nih. Jadi yang tadi kita tambahkan itu mau di save atau tidak kan tidak jelas ya. Jadi jika kita ingin keluar saja tanpa meng-save, kita bisa masukkan huruf key. Setelah itu kita beri tanda seru. Setelah itu kita enter. Nah, jadi caranya seperti itu. Coba kita cek. Nah, sudah. Nah, kita lanjut ke materi yang perintah more and less. Di sini saya akan masuk dulu ke root. Setelah itu, saya coba akan mengecek booting dari kita login ke Debian-nya dengan cara cat var slice log slice boot titik log. Setelah itu kita enter. Nah, jika kita menggunakan cat itu akan langsung menampilkan halaman paling bawah. Nah, jadi kita ketika kita ingin melihat halaman paling atas itu kita bisa slice ke atas. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan more nih. Kita cat-nya akan ganti menjadi more. Setelah itu kita enter. Nah, jika kita menggunakan more itu akan menampilkan halaman paling atas. Boot paling atas. Nah, kemudian gimana nih cara kita melihat halaman-halaman selanjutnya? Jadi bisa menggunakan dua cara, spasi dan enter. Nah, kita coba spasi. Nah, di spasi itu akan langsung memunculkan halaman yang terbaru. Jadi coba kita lihat nih yang atas ini kan misalnya starting nih. Setelah itu kita spasi. Nah, langsung muncul halaman yang terbaru. Selanjutnya jika kita menggunakan enter. Nah, jika kita menggunakan enter itu akan memunculkan satu kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya kita enter lagi nih. Akan mengeluarkan satu-satu. Setelah itu jika kita ingin keluar kita bisa klik tanda key. Lalu bagaimana dengan less? Kita bisa ganti more-nya dengan less. Setelah itu kita enter. Nah,
hampir sama jika kita menggunakan enter itu akan memunculkan satu persatu baris. Nah, jika kita menggunakan spasi akan muncul halaman terbaru. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi yang perintah head and tail. Jadi kan jika kita menggunakan cat itu kan akan memunculkan seluruh halaman ya. Jadi kita misal mau ke atas kan kita harus slice dulu. Nah, jika kita menggunakan head itu akan langsung memunculkan halaman paling awal. Dan tail itu akan memunculkan halaman paling akhir. Jadi coba kita ganti cat-nya menjadi head. Setelah itu kita enter. Nah, di sini langsung memunculkan bagian yang paling awal nih. Selanjutnya coba kita akan menggunakan tail. Setelah itu kita enter. Nah, di sini memunculkan halaman boot yang paling bawah atau yang akhir. Jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa request nih untuk menampilkan berapa baris bootnya. Misalnya saya akan mencoba yang di head. Kita bisa masukkan perintah head. Setelah itu min n. Setelah itu berapa baris yang akan kita lihat. Misalnya saya 4. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini akan menampilkan hanya 4 baris. Yang ini ada baris pertama. Setelah itu ini baris kedua. Dan ini ketiga. Setelah itu ini keempat. Jadi jika kita menggunakan perintah ini akan memunculkan 4 baris yang pertama. Setelah itu saya coba akan yang tail. Perintahnya sama, tail. Setelah itu min n. Misalnya saya 5 baris. Setelah itu kita enter. Nah, di sini akan memunculkan 5 baris dari boot yang terakhir. Yang ini ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.